Taman Nasional Danau Sentarum yang terletak di hulu Sungai Kapuas merupakan kawasan lahan basah terunik di dunia. Kawasan danau seluas 132.000 hektar ini terdiri dari 80 danau besar dan kecil yang bersifat musiman dan bergantung pada debit air Sungai Kapuas. Pada musim hujan dan air Sungai Kapuas meluap, kedalaman air di kawasan ini dapat mencapai 12 meter. Sementara pada musim kemarau, permukaan air dapat surut mencapai dasarnya. Kawasan danau ini ditutupi oleh pepohonan hutan rawa kerdil yang membuat wilayah ini memiliki ciri tersendiri. Salah satu pohon rawa kerdil yang banyak terdapat di sini adalah pohon putat yang memiliki bunga merah menyala. Pada saat musim berbunga, lebah-lebah liar mulai membuat sarang karena bunga putat merupakan salah satu pakan utama lebah di kawasan ini. Apis dorsata adalah salah satu dari sekian banyak jenis lebah liar yang dapat menghasilkan madu. Jenis lebah ini hanya bisa hidup liar di alam, sehingga tidak heran kalau lebah jenis ini hanya bisa kita temukan di daerah yang kondisi hutannya masih baik. Di Danau Sentarum, Kalimantan Barat, jenis lebah ini merupakan penghasil utama madu hutan. Sekitar 20-25 ton madu alam dihasilkan dari kawasan ini setiap musimnya. Berdasarkan habitat hidup lebah, terdapat 3 cara pemanenan madu di kawasan ini, yaitu lalau, repak, dan tikung. Lalau adalah istilah yang diberikan untuk tempat bersarang lebah Apis dorsata yang terletak pada pohon besar. Biasanya dalam satu pohon terdapat 10-50 sarang dengan ketinggian sarang antara 15-30 meter dari permukaan tanah. Setiap tahun, lebah-lebah liar ini biasanya kembali bersarang di lalau. Pohon madu ini biasanya dimiliki oleh seseorang dan bisa diwariskan. Tipe kedua adalah repak. Repak merupakan tempat bersarang lebah madu hutan di pohon-pohon tertentu. Akan tetapi, di repak biasanya hanya dihuni oleh satu koloni sarang. Tidak setiap tahun lebah-lebah ini membuat sarang di repak. Dan berbeda dengan lalau, repak tidak ada yang memiliki. Siapa yang pertama kali menemukannya, dialah yang memiliki dengan cara memberi tanda di pohon. Yang terakhir adalah tikung. Metode ini paling banyak ditemui dan digunakan oleh masyarakat. Tikung adalah dahan buatan yang dipasang di dahan pohon rawa kerdil. Setiap orang bisa memiliki 50-100 tikung, bahkan lebih jika mampu membuat dan merawat tikung-tikung tersebut. Para petani lebah di kawasan ini diatur oleh sebuah sistem adat yang dibuat dan disepakati bersama di antara warga. Sistem ini dikenal dengan istilah periau, yang berfungsi sebagai lembaga adat untuk petani lebah. Aturan itu macam membakar hutan itu memang dikena sanksi itu kan, sanksi hukum 250.000 per tikung. Karena dibuat aturan gitu bukan hanya untuk tikung, karena untuk nelayan macam cari ikan itu berfungsi tinggi juga. Karena ikan nak mau cari makan di situ karena tidak ada kayunya, dah habis kebakaran. Maka itulah ada aturan gitu. Aturan-aturan dalam sistem periau dibuat bersama untuk menghindari perselisihan antar petani dan juga menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada daerah pemasangan tikung. Pada awal bulan September atau November, lebah-lebah hutan mulai berdatangan dan membuat sarang di kawasan ini, bersamaan dengan mulai mekarnya bunga pohon putat dan berbagai bunga lainnya yang menjadi pakan utama lebah-lebah tersebut. Hanya dalam waktu 1-2 bulan, sarang lebah tersebut sudah dapat dipanen. Yang menarik perhatian, sistem pemanenan di kawasan ini
hanya memotong bagian kepala madu dan menyisakan bagian lainnya menempel di pohon. Maksudnya dipotong bagian kepala, madu yang tersisa di sarang itu adalah untuk pakan anak yang masih tinggal di sarang. Sampai anak itu nanti sudah bisa terbang menjadi induk, jadi lebah itu akan meninggalkan sarang. Alam Danau Sentarum yang indah telah menyediakan begitu banyak manfaat bagi masyarakat. Pada saat air danau surut, ikan air tawar berlimpah ruah. Dan sebaliknya pada saat air danau meluap dan hasil panen ikan menurun, maka panen madu hutan menjadi salah satu penghasilan tambahan. Lebah hutan dapat berfungsi sebagai agen penyelamatan hutan. Kehidupan mereka sangat tergantung pada kondisi hutan. Dan manusia juga yang akan memanfaatkan hasil dari sebuah siklus kehidupan lebah-lebah hutan ini. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan yang indah ini merupakan kunci utama agar alam tetap menyediakan sari kehidupan bagi manusia yang hidup di dalamnya. Kayu 1000 nama. Kenapa ikan tabirin? Ikan tabirin semirah mulut. Ulalau apa? Lalau dikirin. Ulalau dikirin. Sedang ribut. Gantung pacu, si gantung pacu, gantung pacu, yang mengurai. Wanang dinuan sintak terkejut kami ngunsai en masurai mas babansai uen mas palinggang lun siulu sungai perang alu perang palalat perang dilengkung si kayu arah pulang ayu pulang semangat pulang ke tempat lu asal mulanya.